Hai guys, kayaknya udah lama banget nggak bikin video karena kebetulan setahun belakangan ini, aku kan kerjanya di Salmon waktu itu. Sekarang udah enggak. Abis itu karena keseringan karena jadwal di Salmon tuh kayak kadang masuk malam, kadang masuk sore, kayak nggak jelas, tak menentu. Hidupku pun tak menentu. Jadi kayak yang kemarin tuh pas lagi kerja di Salmon tuh kayak bener-bener nggak punya kehidupan, kayak bener-bener capek banget karena jauh tempatnya, terus kayak keseringan itu kerja malam, terus pas pulang udah capek banget, terus kadang itu overtime yang kayak kelewatan kayak kerja tuh bisa 12 jam, jadi kayak pas pulang tuh udah bener-bener capek, nggak punya energi lagi buat kayak bikin video. Itu alasan pertama. Emang cari-cari alasan sih. Terus alasan kedua, karena kemarin tuh kan border lagi tutup, jadi kayak sebenarnya bingung juga mau share apa, yang mau di share tuh gak dapet ide sama sekali, karena aku pikir kayak ya WHV juga lagi tutup gitu kan. Tapi sekarang ada kabar baik. Akhirnya BTW, abaikan rambut yang lepek karena habis mandi ini ya kan. Oke, balik lagi ke kabar baik karena ternyata pemerintah Australia akan membuka bordernya. Woo! Finally. Seharusnya tuh buka besok tanggal 1 Desember. Tapi karena tiba-tiba nih ada virus varian baru Omicron, sesuatu itulah ya pokoknya, yang dari Afrika, akhirnya pemerintah Australia sendiri tuh kayak menunda border dibuka sampai tanggal 15 Desember kayaknya, supaya dilihat dulu nih gimana perkembangan si virus itu gitu. Soalnya si varian baru itu juga udah masuk ke Sydney, jadi kayaknya mereka juga memang berhati-hati banget mau buka border. Tapi kayaknya karena mereka juga butuh pekerja kayak working holiday, terus kayak skill visa yang kayak kita kerja di sini buat kerja, apa sih, ngomong apa, terus kayak student visa mereka butuh banget buat datang ke Australia. Makanya kayak mereka merencanakan untuk buka secepatnya, kayak as soon as possible, kalau lagi aman tuh bakal dibuka gitu. Jadi buat temen-temen, gue rasa udah banyak banget yang kayak menunggu-nunggu kapan nih border Australia buka. Nah, kalian bisa terus cek linknya, nanti aku taruh di bawah linknya, terus kayak visa apa aja yang eligible untuk bisa terbang. Nanti aku taruh linknya ya di bawah di description box. Jadi buat teman-teman yang memang benar-benar pengen WHV, yang udah nungguin kapan dibuka border, kalian bisa langsung cepet-cepet kayak persiapin semua syarat-syaratnya, karena aku tahu syaratnya itu nggak cuman yang gampang dan sedikit ya, kayak karena syaratnya juga lumayan banyak. Jadi kalau kataku, kalau memang sekarang udah punya waktu luang, kalian bisa mulai cicil-cicil kayak misalnya IELTS, terus kayak bank statement, segala macam kayak gitu. Kalian bisa cicil dari sekarang, karena waktu zaman aku juga mau daftar, IELTS itu benar-benar full banget. Apalagi yang general itu benar-benar langsung full book, nggak ada sampai beberapa bulan ke depan. Cuman ada yang buat education, yang adalah itu katanya, aku juga nggak tahu sih, katanya itu agak lebih susah daripada yang general gitu deh. Jadi buat teman-teman yang belum punya IELTS, sekarang juga segera daftar dan ambil tesnya. Terus buat teman-teman yang masih ragu, kayak ngerasa aduh kayaknya bahasa Inggris aku kurang oke nih, atau kayak kalian nggak pede bakal lolos, saran aku daftar aja. Karena dari pengalaman aku sendiri itu, aku waktu itu kayak main asal daftar aja, aku nggak ada ikut-ikutan les segala macem. Cuman berbekal waktu itu, aku memang sempat ikutan les gitu deh di Pare, kampung Inggris waktu itu. Tapi menurut aku itu juga nggak terlalu membantu banget. Menurut aku ya, maksudnya kayak menurut aku pribadi itu nggak membantu banget, karena ya mereka cuma ngasih soal-soal buat kita praktis doang, dan itu bisa kita dapet di YouTube secara gratis. Jadi kalau buat teman-teman yang masih kayak ragu buat belajar bahasa Inggris gitu, kayak yang ngerasa kayaknya bahasa Inggris aku kurang oke nih gitu kan, kalian bisa banget coba dari YouTube kayak
tes IELTS gitu. Jadi kalian benar-benar ada soalnya, kalian benar-benar praktis sama persis sama yang kayak di Pare lakukan gitu kan. Kalian praktis nanti at the end dia bakal ada hasil jawabannya. Jadi kalian tinggal bisa cocokin sendiri hasil jawabannya dan kalian bisa tahu jawaban kalian nilainya berapa gitu. Kayak gitu deh. Tenang aja, kalian nggak perlu yang excellent, wonderful, yang bahasa Inggrisnya yang masih kayak gitu. Enggak, jujur percayalah bahasa Inggris aku dulu pas awal pertama kali nyampe ke sini tuh benar-benar nggak banget deh kalau aku bilang ya, nggak banget beneran. Karena waktu itu aku ingat banget IELTS aku tuh overall 5,5. Aku udah bangga banget nih, 5,5 ya nggak jelek-jelek banget, padahal ya itu nggak yang kayak wow banget gitu. Karena kalau misalnya kalian mau student itu kalian butuh 7 at least kan, 7 overall atau 6,5 gitu lah tergantung uninya. Jadi 5,5 karena kan minimal untuk lolosnya itu 4,5 gitu kan. Jadi pas 5,5 aku ngerasa kayak wow, apakah aku ini adalah orang yang jenius gitu, padahal enggak. Karena aku inget banget pas awal banget aku nyampe ke sini, itu yang benar-benar dibutuhkan adalah kayak apa ya, confident gitu loh. Kita tuh ngerasa percaya diri untuk ngomong. Itu yang susah sebenarnya, karena ketika kalian nyampe terus kalian harus kayak ngomong pakai bahasa Inggris, kalian tuh kebanyakan mikir. Padahal sebenarnya orang-orang bule juga kayak mereka ngerti kita tuh bukan lahir dan besar dengan bahasa Inggris gitu kan. Jadi mereka juga ngerti kalau misalnya kita salah-salah grammar itu nggak masalah ya teman-teman ya, kayak yang penting kita percaya diri aja untuk ngomong gitu deh. Oke, itu untuk WHV. Terus ada satu visa lagi, ini katanya sih masih diomongin ya ceritanya. Aduh, aku tuh lagi agak ngemper gitu duduknya, jadi agak susah ya. Ada satu visa lagi yang akan keluar, itu namanya adalah agriculture visa. Yang katanya ini sangat menjanjikan banget sih. Aku dengar-dengar ya, pas bacanya juga di berita itu kayaknya sangat menjanjikan, lebih menjanjikan dari WHV. Karena WHV sendiri itu kan kita work and holiday, jadi kita kayak kerja tapi sambil berlibur gitu kan ya. Abis dari situ ya udah gitu kan. Dan kebanyakan teman-teman yang udah WHV gitu pengennya lanjut terus nih tinggal di Australia. Rata-rata orang yang udah kesini mereka nggak akan mau pulang lagi, kayak maksudnya nggak mau pulang for good untuk yang kayak oke, aku udah work and holiday, aku pengen pulang untuk membangun bisnis atau apa, mengejar cita-cita di Indonesia. Nggak kayak gitu biasanya ya. Biasanya rata-rata orang-orang yang aku temuin mereka pengen lanjut lagi kayak stay di sini. Akhirnya mereka lanjut student visa, yang adalah itu mahal banget karena kita masuk jatuhnya tuh kita international student, jadi harganya itu 2 kali lipat dari harga orang-orang lokal di sini gitu. Nah, si agriculture visa ini sendiri, si pemerintahnya sendiri sih ngeklaim katanya ini bisa ngelit untuk dapat permanent resident, yang which is adalah orang-orang semua ingin dapatkan, makanya orang-orang pada student segala macam. Jadi katanya si agriculture visa ini sendiri bisa sampai up to 4 tahun, tapi kalian harus kerja di agriculture sector, yang adalah kalian harus kerja di farming kayak gitu segala macam lah ya. Nanti aku masukin juga linknya di bawah nih, di bawah, bukan di bawah di layar ini ya. Saya aku nggak sepro itu ngeditnya. Aku bakal masukin ke description box, jadi kayak kalian bisa klik di situ untuk kayak apa sih sebenarnya agriculture visa. Aku sendiri juga nggak ngerti kayak apakah ini udah keluar apa belum. Kayaknya sih belum, tapi nggak ngerti apa udah buka dan gimana sistemnya, syaratnya. Tapi katanya daftarnya harus dari Indonesia, jadi kayak kita nih yang udah ada di Australia, kita nggak bisa daftar lewat sini gitu kan. Nggak kayak perpanjang work and holiday, nggak kayak misalnya aku mau perpanjang WHV aku nih dari tahun pertama ke tahun kedua, aku bisa apply-nya dari sini gitu kan. Sedangkan kalau misalnya si agriculture ini, aku harus apply-nya dari Indonesia, jadi aku harus pulang dulu gitu. Dan ya gitu lah ceritanya. Untuk syarat dan perlengkapannya kayak syarat dan ketentuannya SNK-nya
Bisa cek di linknya, nanti aku juga masukin. Karena aku sendiri juga nggak tahu, daripada aku ngomong panjang lebar terus ternyata itu hoax ya kan. Nanti aku malah dihujat sama teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi menurut aku, buat teman-teman nih yang bener-bener kayak, aduh aku udah bosan nih di Indo, aku udah kayaknya udah stuck banget, udah kayak pengen sesuatu yang baru, pengen coba sesuatu yang baru, kalian mungkin bisa coba si dua visa ini, work and holiday atau si agriculture visa gitu. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang gitu kan, IELTS-nya, terus tabungannya juga ya harus dipersiapkan. Terus apalagi ya, waktu itu sih ya cuman gitu sih, ijazah, paspor, yang gitu-gitu lah pokoknya. Gitu deh teman-teman, semoga membantu. Semoga aja aku juga bakal tetap terus upload video yang bisa berguna buat teman-teman. Aku pengen sharing kayak kayak misalnya ada opportunity lain yang bisa teman-teman dapatkan supaya apa ya, supaya membantu lah gitu lah intinya. Pengennya bisa sharing dan membantu teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen apa tuh namanya, tahu tentang info-info tentang tinggal di luar negeri, khususnya Australia, karena aku gak pernah tinggal di negara lain, kalian bisa subscribe. Jadi kalian bisa tahu nih kalau misalnya aku update video lain, atau kalian juga bisa gabung ke Facebook fanpage-nya Work and Holiday Visa Indonesia. Nanti juga aku masukin juga linknya di bawah, karena biasanya di situ teman-teman yang mau kayak daftar WHV, mereka biasanya gabung. Karena aku juga dulu gabung di Facebook itu, jadi kayak banyak yang sharing-sharing kayak, oh pendaftaran udah buka nih, oh ini syaratnya begini nih. Terus kayak mereka juga sharing pengalaman mereka gitu. Kalau misalnya ada pekerjaan juga, atau misalnya sharing share house juga, mereka biasanya sharing di sana. Jadi kayak bisa membantu dan bisa cari temen juga yang kayak seperjalanan, sepengalaman gitu deh pokoknya. Oke, see you in the next video. Semoga video ini bermanfaat. Syukron. See ya.